separable two-word verbs. So I'm the first presenter. My name is Irma Nurlela Sari and my register number is A182-18078. So today I will present our material unit 88 about similar and similar to. Similar to is used between comparable objects, while similar is used after the two objects being compared or plural object. Similar to means similar with or almost the same. Oke, similar to digunakan di antara kedua benda dibandingkan, sedangkan similar digunakan setelah kedua benda dibandingkan. Similar to mempunyai arti mirip dengan atau hampir sama dengan. For example, okay, the first example is my lipstick is similar to hers. Lipstick saya mirip dengan miliknya. Seperti saya jelaskan tadi bahwa similar to di sini digunakan di antara kedua benda dibandingkan. My lipstick di sini adalah noun, is adalah to be, similar to dan hers adalah noun. Oke, bentuk similarnya yaitu my lipstick and hers are similar. Lipstick saya dan miliknya mirip. Jadi penjelasan dari similar di sini digunakan setelah kedua benda dibandingkan. My lipstick di sini adalah noun, and hers adalah noun, are adalah to be, similar. Okay, another example is mom's car is similar to aunt's car. Mobil mama saya mirip dengan mobil tante saya. Jadi similar to di sini digunakan di antara kedua benda dibandingkan. Mom's car di sini adalah noun, is adalah to be, similar to dan aunt's car adalah noun. Oke, bentuk similarnya yaitu mom's car and aunt's car are similar. Mobil mama saya dan mobil tante saya mirip. Jadi similar to di sini digunakan setelah kedua benda dibandingkan. Mom's car di sini adalah noun, dan aunt's car adalah noun, are adalah to be, similar adalah similar. Okay, in the last example is my briefcase is similar to hers. Tas kantor saya mirip dengan miliknya. Di sini similar to digunakan di antara kedua benda dibandingkan. My briefcase di sini adalah noun, is adalah to be, similar to dan hers adalah noun. Dan bentuk similarnya itu my briefcase and hers are similar. Tas kantor saya dan miliknya mirip. Jadi similar di sini digunakan setelah kedua benda dibandingkan. My briefcase di sini adalah noun, adalah dan hers adalah noun, are adalah to be, dan similar adalah similar. Okay, till now, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nimatun Zuhra. My register number is A1N2-18110. Today, I will explain about different from and different. So, the first is different from. Jadi, different from digunakan di antara dua benda yang dibandingkan. For example,
Jadi di sini ada satu contoh, yaitu Miranda's house is different from Irma's house. Jadi Miranda's house sebagai noun, is sebagai to be, dan different from, kemudian noun lagi, yaitu Irma's house. Seperti yang saya bilang di awal, kalau different from digunakan untuk membandingkan kedua benda. Nah, di sini yang dibandingkan yaitu Miranda's house dengan Irma's house. Jadi different from-nya digunakan setelah to be, yaitu is. Kemudian contoh berikutnya, jadi contoh kedua yaitu sama seperti contoh pertama, Miranda's shirt different from mine. Mohon maaf, saya lupa menaruhkan to be di. Nah, jadi tak ulang. Miranda's shirt is different from mine. Jadi baju Miranda ini berbeda dengan baju punya saya begitu. Dan di sini membandingkan Miranda's shirt dengan mine-nya. Mine punya saya. Selanjutnya yaitu different. Different digunakan setelah setelah benda yang dibandingkan dan ditempatkan di akhir kalimat. For example, jadi di sini ada satu contoh. Kalau tadi different from setelah to be, lain halnya dengan different. Kalau different dia ditempatkan di akhir kalimat. Nah, langsung saja contohnya yaitu my house and his house are different. Jadi noun-nya dulu, terus conjunction and his house sebagai noun, kemudian dia tetap pakai to be yaitu are. Jadi dia menekankan contoh ini menekankan kalau rumahnya dia dengan
rumahku dengan rumah dia itu berbeda. Nah, my house and his house are different. Jadi my house and his house are different. Ya, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu kemudian contoh di bawah ini sama dengan contoh di atas. My bag and her bag are different. So my bag is noun and conjunction and her bag is noun. Are is to be and different. Jadi tetap ya different berada di akhir kalimat. Seperti itu. So I think that's all from me. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ida Lulian. My register number A1M2 18026. Okay, in this video, I will explain my material Unit 92 about differ from. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan what the meaning of differ from. Jadi differ from ini adalah kata kerja yang digunakan di antara kedua benda yang dibandingkan. Differ from ini sama dengan different from. Different from juga digunakan di antara kedua benda yang dibandingkan. Tetapi sebelum different from itu ada to be. Karena different ini adjektif. Sedangkan differ from dia tidak perlu menggunakan to be lagi karena differ itu sudah kata kerja atau verb. For example, my bag differ from your bag. My bag sebagai noun, lalu differ from, lalu your bag sebagai noun. Contoh kedua, Sidar's house differs from Nabila's house. Sidar's house sebagai noun, lalu differs from, dan Nabila's house sebagai noun. Begitu juga dengan contoh ketiga. His opinion differs from ours opinion. His opinion sebagai noun, lalu differs from, lalu ours opinion sebagai noun. Differ juga bisa digunakan tanpa from, tetapi kedua benda yang dibandingkan harus disebutkan terlebih dahulu. For example, this skirt and that skirt differ in color. Contoh kedua, my sister and my brother often differ, but they can always work together. I think enough from me untuk penjelasan differ from. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suharti and my register number is A1M2 18102. And now I want to explain about separable and non-separable phrasal verb. So let's begin now. Sebelum saya menjelaskan apa itu separable dan non-separable phrasal verb, ada baiknya kita lebih dulu mengetahui apa itu phrasal verb. Phrasal verb is a combination of words consisting of verb with another class of word, where the combination is essentially contained in a verb. Jadi maksudnya adalah phrasal verb adalah kombinasi yang terdiri dari kata kerja dengan kelas kata lain. Nah, kelas kata di sini dapat berupa adverb atau preposition. Contohnya seperti tune of. Tune adalah kata kerja, sementara of adalah preposition. Setelah kita mengetahui apa itu phrasal verb, kita akan beralih ke separable phrasal verb. Separable phrasal verb is a verb phrase that can be separated when we use them with object.
Jadi, maksudnya adalah separable phrasal verb adalah phrasal verb yang dapat dipisah jika kita menggunakan mereka dengan objek. Artinya, objek di sini dapat memisahkan separable phrasal verb dengan cara we can put the object between the verb and the preposition, or we can put the object at the end. Jadi, kita bisa menempatkan objek di antara verb dan preposition, atau kita bisa menempatkan objek di akhir kalimat. Nah, sekarang kita beralih ke contoh-contoh dan jenis dari separable phrasal verb. Yang pertama ada pick up yang memiliki arti lift atau mengangkat, mengambil barang, dan juga bisa berarti menjemput. Contoh kalimatnya, he must pick up the box from his car to the living room. Dia mengambil atau mengangkat box dari mobilnya ke ruang tamu. Nah, pick up di sini adalah separable dan the box adalah objek. Jadi, the box bisa memisahkan pick up. Contohnya seperti, he must pick the box up from his car to the living room. The box sebagai objek memisahkan pick up. Kita tempatkan the box di antara pick up, sehingga pick up terpisahkan oleh objeknya. Objeknya adalah the box. Contoh lainnya ada Irma will pick up her mother at the airport tomorrow morning. Pick up sebagai separable, her mother sebagai objek. Di sini ada pronoun her. Jadi, kita bisa memisahkan pick up dengan kalimat seperti Irma will pick her mother up at the airport tomorrow morning. Her mother sebagai objek kita tempatkan di antara pick up. Pick up di sini dipisahkan oleh objeknya. Objeknya adalah her mother. Nah, di sini ada pronoun her, dan dalam separable, pronoun itu tidak boleh ditempatkan di akhir kalimat. Contohnya, Irma's mother will arrive at the airport tomorrow morning. Irma will pick up her. Anda bisa melihat kalimat berwarna merah. Kalimat berwarna merah ini adalah contoh kalimat yang salah, karena pronoun her ditempatkan di akhir. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pronoun dalam separable tidak boleh ditempatkan di akhir. Jadi, her seharusnya memisahkan pick up, atau her atau pronoun seharusnya ditempatkan di antara pick up. Seperti contoh, Irma's mother will arrive at the airport tomorrow morning. Irma will pick her up. Ini adalah contoh yang benar karena pronoun memisahkan pick up. Selanjutnya ada put on. Put on yang memiliki arti wearing atau memakai. Contoh kalimatnya, she put on the yellow dress. Dia memakai dress berwarna kuning. Put on sebagai separable dan the yellow dress sebagai objeknya. The yellow dress bisa memisahkan put on. Kita bisa tempatkan the yellow dress di antara put on. Seperti contoh, she put the yellow dress on. The yellow dress adalah objeknya yang memisahkan put on. Kita tempatkan di antara put on. Contoh selanjutnya, I put on my coat before I left. Put on sebagai separable, my coat sebagai objek. My coat bisa memisahkan put on. Seperti contoh, I put my coat on before I left. Jadi, my coat sebagai objeknya kita tempatkan di antara put on. Lalu selanjutnya ada turn down yang memiliki arti decrease the volume. Contoh kalimatnya, Susie turn down the music. It is too loud. The music adalah objeknya. Turn down adalah separable, sehingga the music bisa memisahkan turn down. Contohnya, Susie turn the music down.
it is too loud. The music sebagai objek kita tempatkan di antara turn down. Lalu ada contoh lainnya, I can hear the tape. Could you please turn it down? Nah, di sini ada pronoun it. Seperti yang saya katakan di awal bahwa pronoun dalam separable tidak bisa ditempatkan di akhir kalimat. Dia harus memisahkan separable itu. Jadi it yang sebagai pronoun kita tempatkan dia di antara turn down. Selanjutnya kita beralih ke inseparable atau non-separable. Kebalikan dari separable, jika non-separable, kebalikan dari separable, jika separable adalah phrasal verb yang dapat dipisah oleh objek, maka inseparable ini tidak bisa dipisahkan oleh objek. Kita beralih ke contohnya dan jenis-jenisnya. Yang pertama ada get on atau get off yang memiliki arti enter or leave a bus, train, motorcycle, or airplane. Kenapa saya menyebutkan satu-satu dari jenis kendaraan ini? Karena jika kita berbicara tentang mobil, maka kita menggunakan get in atau get out. Contohnya, I get off the motorcycle in front of the Sidar's house. Saya turun dari motor di depan rumah Sidar. Get off sebagai inseparable tidak bisa dipisahkan oleh the motorcycle yang sebagai objek. Salah jika kita mengatakan I get the motorcycle off in front of the Sidar's house. Kalimat yang berwarna merah ini adalah kalimat yang salah karena get off adalah inseparable dan get off tidak bisa dipisahkan oleh objek. Salah jika kita mengatakan get the motorcycle off. Harus tetap get off the motorcycle. Selanjutnya, he got in the car to test it. Dia memasuki mobil untuk mengetesnya atau mau mengetes mobil itu, mau menguji mobil itu, apakah baik atau tidak. Got in termasuk dari inseparable, jadi dia tidak bisa dipisahkan oleh objek. Objeknya the car. Ada kalimat berwarna merah, he got the car in to test it. Ini adalah kalimat yang salah karena got in termasuk dari inseparable dan dia tidak bisa dipisahkan oleh objeknya. Salah jika kita mengatakan got the car in. Contoh lainnya, I got on the bus at Kemaraya Street. Saya menaiki bus atau masuki bus di Jalan Kemaraya. Got on sebagai inseparable dan the bus sebagai objek. Get on tetap bersama, tidak bisa dipisahkan oleh the bus yang sebagai objek. Selanjutnya, jenis dari inseparable ada run into yang memiliki arti meet atau find. Contohnya adalah Irma said she ran into Mrs. Nimah last week at the bookstore. Ran into adalah inseparable. Di sini ada ran yang lampau, bentuk lampau dari run karena tenses ini adalah past tense. Jadi kita menggunakan inseparable-nya juga dalam bentuk past tense, yaitu ran into. Sama seperti kasus sebelumnya bahwa ran into tidak bisa dipisahkan oleh objeknya karena ran into termasuk dari inseparable. Contoh selanjutnya ada I ran into my old friend at the street but I forget her name.
Saya bertemu dengan teman lama. Saya bertemu teman lama saya di jalan, tapi saya lupa namanya. Jadi, run into di sini sebagai inseparable. My old friend adalah objeknya, tapi my old friend tidak bisa memisahkan run into, karena run into adalah inseparable. Salah jika kita mengatakan, I ran my old friend into at the street, but I forget her name. Selanjutnya, ada look after yang memiliki arti take care of. Contoh kalimatnya, my mother looked after my cat while I was sick. Look after sebagai inseparable yang memiliki arti take care of atau merawat. Jadi, look after di sini sama seperti peraturan yang sebelumnya dan kasus-kasus sebelumnya, bahwa look after tidak bisa dipisahkan oleh objeknya my cat. Salah jika kita mengatakan my mother looked my cat after while I was sick. Jadi look after tetap bersama, tidak bisa dipisahkan oleh objeknya. Contoh selanjutnya ada I look after my sister when she was sick. Saya merawat saudara saya saat dia sakit. Look after tidak bisa dipisahkan oleh my sister yang sebagai objek, karena look after adalah inseparable phrasal verb. So that was my explanation about separable and non-separable phrasal verb, dan apa yang harus diingat adalah phrasal verb terbagi menjadi dua, ada separable dan ada non-separable. Separable phrasal verb adalah phrasal verb yang bisa dipisahkan oleh objek. Dan jika terdapat pronoun, maka pronoun tidak bisa ditempatkan di akhir kalimat. Pronoun ditempatkan di antara verb dan preposition dari separable. Lalu ada non-separable. Non-separable ini adalah phrasal verb yang tidak bisa dipisahkan oleh objek. Dan jika ada noun dan pronoun, maka ditempatkan di akhir kalimat. So that was our presentation from group 9. Thank you.